Di satu hari yang basah, sebuah kabar meletupkan kesadaran di kepalamu. Sebenar-benarnya, stempel sakit jiwa di jidat seseorang tidak bermula saat ia menangis dan berteriak histeris. Halo? Tetapi saat ia mulai terdiam atau terlihat riang. Kabar yang tiba di pagi itu bukan satu-satunya kabar yang akan membuatmu tertegun tentang jiwa-jiwa manusia. Tentu saja, hari itu kamu belum tahu. Di satu hari basah yang lain, akan ada satu kabar lagi menghampirimu. Tentang sepasang mata yang serupa matamu. Dan tentang betapa kuatnya sebuah jiwa. Aku Ralin. Buatku, hari demi hari itu penuh misteri. Kau perlu melewatkannya dengan tanda tanya besar. Setiap detiknya kau mulai. Pagi hari yang basah, hingga malam yang kering. Dan kau harus menjadikannya tanda seru besar. Malam itu kamu pulang terlambat. Itu menjadi satu-satunya keterlambatan yang membuatmu bersumpah untuk tidak lagi pulang malam. Selalu, ibumu duduk di sana menunggumu jika pulang malam. Setelah mendengar dari pintu yang menandakan kepulanganmu, ia akan bermonolog mengenai bahaya yang bisa diciptakan oleh 3 hal. Malam, jalanan, dan laki-laki hidung belang. Namun, malam itu, ibumu lain dari biasanya. Malam itu, kamu tidak menjadi resah, karena tidak perlu mendengar monolog 5 menit ibu yang tak pernah ingin memandangmu. Iya, Bu. Naralin, kamu tahu kemana dia? Dia belum sampai rumah sampai sekarang. Nggak tahu lagi, Bu. Dan akhirnya, kau menyimpan gelisah sampai pagi. Dari mana kamu semalam? Ibu kan sering bilang, pulang malam itu bahaya. Angin malam, jalanan, apalagi laki-laki hidung belang. Dan begitulah ibumu menyampaikan monolog 5 menitnya. Tentang malam, jalanan, dan lelaki hidung belang. Dingin. Dan tanpa membagi sedikit pun pandangan.
Amin, iya. Semalam, padahal kita kemarin bareng-bareng pulang kan? Semalam pulang bareng dia. Tidak pernah lagi kamu temui dia di kantor. Setelah berita perkosaannya kamu dengar. Tapi kamu mulai menjadi serupa kotak surat yang terus-menerus menerima kabar. Kabar bahwa dia tidak pernah berhenti menangis. Kabar bahwa dia tidak mau bertemu dengan siapapun. Dan kabar bahwa pelakunya dihukum kurang dari 5 tahun. Dia berhenti menangis di satu pagi. Di pagi ia dikirim ke rumah sakit jiwa. Setelah membaca sebuah berita. Berita itu tentang orang penting yang berkomentar sembrono. Tentang hukuman bagi pelaku kejahatan seksual. Katanya, tak perlulah mereka dihukum mati. Karena kebanyakan yang diperkosa pun sudah tidak perawan. Kurang ajar benar memang. Perkosaan bukanlah perkara perawan atau tidak perawan, tetapi pemaksaan kehendak. Serius? Oke, aku kesana sekarang. Deskripsi tentang dia yang sering melamun dan terdiam itu ternyata tidak benar jika tidak dikatakan salah besar. Dia sebenarnya belum boleh pulang. Pagi itu, pagi yang basah. Seperti semua hari yang kamu habiskan di rumahmu. Kamu sedang menonton berita pagi. Yang lebih biasa dari sekedar perkosaan dan kenaikan harga cabai. Halo, Bu. Iya, Nak. Iya, kenapa? Seseorang sakit jiwa tidak bermula saat ia menangis dan menjerit histeris. Kabar tentang dia di pagi itu bukan satu-satunya kabar yang akan menghampirimu tentang beragamnya jiwa-jiwa manusia. Di suatu pagi basah yang lain, satu kabar lain akan langsung mengetuk pintu rumahmu. Tapi pagi itu tentu kamu belum tahu. Jumat ini, setahun kematian dia. Kamu sudah hampir tak ingat wajahnya. Tetapi, kenangannya begitu lekat. Biasanya, dia mengantarmu mengambil uang di ATM. Gajian, bro. Kiriman uang itu diawali saat kamu mengangkat telepon saat SMP. Ada yang aneh dengan uang itu. Ibumu yang tahu kamu mendapat kiriman tidak pernah mau menyentuh apapun yang kamu beli dengan uang itu dan juga tidak pernah melarangmu untuk menerima dan menggunakannya. Kabar yang dijanjikan akan mengetuk pintu rumahmu itu tiba hari ini. Dan pahamlah kamu saat itu. Kamu tahu mengapa ibumu tak pernah mampu memandangmu? Lelaki itu memiliki sepasang mata yang persis dengan milikmu. Ibumu tahu benar saat mengatakan ada bahaya yang disebabkan oleh 3 hal. Malam, jalanan, dan laki-laki hidung belang. Di hari laki-laki parlente itu datang, yang konon untuk meminta pengampunan, kamu tahu dari mana uang-uang itu berasal. Basah yang berasal dari kedua mata ibumu. Tetapi, yang paling kamu benar-benar pahami adalah betapa kuatnya jiwa seorang perempuan
Dan itu adalah ibumu. Ia tidak memilih untuk membunuhmu, menjadi gila, atau memilih mengakhiri hidupnya. Tetapi memilih menua seiring bertumbuhnya dirimu. Kita sangatlah beda, jalani hidup kita, tapi kita satu, mimpi kita satu.